Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen Zenia, MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Dan selamat sore juga teman-teman kelompok saya. Selamat berbahagia. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan beserta kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan atau mengadakan presentasi kita pada sore hari ini meskipun hanya sebatas lewat media saja. Alhamdulillah. Adapun topik presentasi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah sistem penunjang keputusan dengan metode Weighted Product WV. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Ramdhani. Saya akan bertugas sebagai moderator di sini dan saya akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya untuk pemateri nanti Nilma Laliwaana, Duratun Salihah, Fityatul Fitri, dan termasuk saya Muhammad Bayu Ramdhani. Baik, teman-teman semua, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Kita mulai saja. Mengenai Weighted Product WV. Metode Weighted Product WV adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Di sini adapun menurut Yun dalam buku Kusuma Dewi 2006, metode weighted product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Di sini ada beberapa kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihan pertama terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Yang kedua, metode ini lebih simpel dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Yang ketiga, perhitungannya tidak begitu kompleks. Dan yang keempat, lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, saya akan memecahkan kekurangannya. Kekurangan yang pertama, metode ini hanya untuk digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentang. Yang kedua, dibanding dengan metode pengambilan keputusan lainnya, hal belum seakurat dengan metode pengambilan keputusan dengan tidak kepastian. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, teman kita Fityatul Fitri. Pada Fityatul Fitri, kita persilakan. Selanjutnya algoritma. Yang pertama, menentukan kriteria. Yang dimaksud kriteria di sini yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI dan sifat dari masing-masing kriteria. Yang kedua, menentukan rating kecocokan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat matrik keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan normalisasi bobot. Bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan. Slide selanjutnya. Yang keempat, menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut.
Lanjut. Di sini kita bisa lihat keterangannya. S yaitu menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. X yaitu menyatakan nilai kriteria. W yaitu menyatakan bobot kriteria. I menyatakan alternatif. J menyatakan kriteria. Dan N yaitu menyatakan banyaknya kriteria. Selanjutnya 6. Meranking nilai vektor F. Di mana di sini sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Baik, terima kasih kepada teman kita Pitetul Fitri atas penjelasannya yang tadi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya untuk mengenai studi kasus membangun gudang tempat penyimpanan sementara yang akan dijelaskan oleh teman kita Duratun Solihah. Pada Duratun Solihah kita persilakan. Baiklah, berikutnya contoh kasus. Di suatu perusahaan daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu kita sebut saja A1, A2, dan A3. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Selanjutnya tingkat kepentingan atau bobot setiap kriteria. Dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi untuk tiap kriterianya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang tadi, saudara teman kita Duratun Solihah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai penyelesaian studi kasusnya yang akan dijelaskan oleh teman kita Nilmala Liwaana. Pada Nilmala Liwaana, kita persilakan. Saya lanjutkan dari penjelasan Duratun Solihah tadi, penyelesaian dari studi kasus. Next. Oke, ini dia. Pertama, kita harus menentukan kriteria-kriteria menggunakan langkah penyelesaian metode weighted product atau WP. Di mana C1 jarak terdekat dengan pasar adalah sifat atau cost. Alasannya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah dekat dari pasar, agar proses distribusi barang tidak makan biaya mahal. Kedua, C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, orang-orang atau kilometer persegi biaya atau cost. Hanya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah jauh dari perumahan penduduk agar proses distribusi barang tidak terganggu. C3, jarak dari pabrik. Di mana alasannya adalah semakin dekat jarak gudang dengan pabrik, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Alasannya semakin jauh jarak gudang dengan posisi gudang sebelumnya, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Dan terakhir adalah C5, harga tanah untuk lokasi 1 juta meter persegi. Alasannya semakin murah harga tanah, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Itu adalah sifat-sifat yang ingin dicari dari kriteria-kriteria tadi. Selanjutnya nomor 2 adalah menentukan rating kecocokan. Alternatifnya A1, A2, dan A3. Dari dilihat dari C1 itu bisa kalian lihat adalah 0,75, 0,50, dan 0,90. Selanjutnya C2, C3, C4, dan C5. Dan bisa kalian lihat di sini menghasilkan matriks sama dengan yang di atas ya. Di mana C1, C2, C3, C4, dan C5 sama. Next. Yang ketiga adalah melakukan normalisasi bobot. Di sini UE-nya adalah 53,
5, 3, 4, 4, 2. Maka perbaikan bobot yang dilakukan adalah W1 sama dengan 5 dalam kurung 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 5/18 sama dengan 0,28. Begitupun seterusnya sampai W5. Dan terakhir hasilnya adalah 0,11. Jika nilai W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5 dijumlahkan, maka hasilnya akan 1. Silakan hitung sendiri. Dan keempat adalah menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif. Untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. Di mana di sini S1 sama dengan 0,75 kurang 0,28 dikali 2000 kurangi 0,17 kali 18 kurang 0,22 dan begitu pun seterusnya. Next dan selanjutnya adalah menentukan nilai vektor V. V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S2. Di mana di bawahnya adalah hasil dari S1 per S1 tambah S2 dan tambah S3. Jadi V1 hasilnya adalah 0,3546, begitu pun seterusnya sampai V3. Dan selanjutnya adalah nomor 6, meranking nilai vektor V dengan melihat poin nomor 5. Dibandingkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibanding dengan V1 dan V3. Ranking 1 atau V2 sama dengan 0,3916. V2 ini hasilnya dari yang tadi kita jumlahkan ya. Dan ranking 2 atau V1 sama dengan 0,3546 dan ranking 3 V3 sama dengan 0,2539 sama dengan V3 yang kita jumlahkan tadi. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator kami yaitu Muhammad Bayu Ramdhani. Silakan Bayu. Baik. Terima kasih atas penjelasannya yang tadi untuk teman kita Nilma Laliwana. Baik, sekian untuk presentasi kita pada sore hari ini. Semoga presentasi kita pada sore hari ini bisa bermanfaatnya, presentasi kita bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.